Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Semangat Bapak Ibu rupanya. Mungkin daerah masih buku tadi lah, Bu. Kakak jangan, Bu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Sehingga dengan berkat rahmat kasih dan sayang Ia jualah, kita masih bisa berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah kita menuju tempat ibadah demi menuntut ilmu yang dapat Anda sampaikan pada malam hari ini. Kemudian tidak lupa pula selawat beriringkan salam marilah kita ucapkan atas junjungan alam, intan mutiara dari Makkah, si jantung hati Aminah, putra si Abdullah, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang pemuda padang pasir yang selalu benar dalam perkataan, selalu benar dalam perbuatan. Beliau rela menjandakan istri-istrinya, meyatimkan anak-anaknya demi menegakkan kalimat La ilaha illallah di muka bumi ini. Suatu ketika Rasulullah SAW berkumpul bersama para sahabatnya. Beliau bertanya, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa yang paling kikir di dunia ini? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang paling kikir di dunia ini adalah orang kaya yang tak mau menginfakkan hartanya sedikit pun kepada Allah dan Rasulnya. Ibarat Rasulullah tersebut di sahabat itu Bapak Ibu. Contohnya ambo ini lah, ambo tipe Bapak Ibu. Ambo tanya ke pemuda-pemuda yang ada di kompleks Iko kan, wahai pemuda-pemuda kompleks Iko, kompleks kan mau kompleks Banuaran, pemuda-pemuda perumahan Banuaran Indah, tahu tak kalian ciri-ciri lelaki yang disukai wanita itu? Tahu tak kalian? Oh tahu bang, bicara. Ciri-ciri lelaki yang disukai wanita itu kayu, tampan, atau ambil bicara Bapak Ibu? Salah. Ciri-ciri yang lelaki disukai oleh wanita itu setia dan tidak menyakiti. Ini itu Bapak Ibu. Tak tuh, lah hilang semangat apa-apa. Dari singkong sakit langsung. Rasulullah ditolong Bapak Ibu. Beliau bersama di sahabatnya, menanya, dijawab di sahabatnya. Rasul menjawab, tidak. Bukan orang kaya yang disebut, yang tidak mau menyedekahkan hartanya disebut orang kikir. Kemudian kemudian para sahabat bertanya pada Rasulullah, kemudian siapakah orang yang paling kikir di dunia itu ya Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, orang yang paling kikir di dunia ini adalah dari golongan umatku yang apabila terdengar namaku kepadanya sampai namaku di hadapannya, akan tetapi ia tak mau berselawat kepadaku. Oleh sebab itu, kita sebagai umat beliau, janganlah kita menjadi umat yang hina, yang dilaknat oleh baginda, yang dikatakan oleh baginda sebagai orang yang kikir. Pada malam hari yang mulia ini, yang dimuliakan oleh Allah ini, jika kita bisa berkumpul, Anda bisa bertemu dengan Bapak Ibu, maka malam yang mulia ini kita kembali berulang-ulang salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih semangat Bapak Ibu? Tuh masuk ceramah dulu Pak. Masih pembukaan baru. Buat jadi jam 8:22. Baru mulai Pak. Sajam dulu Pak. Apa tahu mana tahu. Ibu ini mana mulai Bu? Apa tahu jadi Bu. Aku 7 menit tahu ya Pak. Selesai. Sampai selesai ya jadi Pak.
Baiklah, sebelum saya menyampaikan tausiah, Anandan ingin menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya dari Buya Herman Tanjung karena beliau ada halangan tidak bisa hadir Bapak Ibu. Dan sebelumnya kami adalah tukar jadwal. Jadi Pak Tangko ada jadwal lampu di Siko. Ustadz Buya Herman Tanjung gantian. Ini jadwal beliau di Siko, apa yang gantian. Kalian tidak marah Bapak Ibu. Ibu ketek-ketek mulai kok insya Allah ilmu banyak Bapak Ibu. Apa-apa banyak aja itu, lebih banyak aja. Ayo, kecil-kecil sampai habis. Baiklah, adapun judul tausiah kita pada malam hari ini yaitu amal ma'ruf nahi munkar. Ada anak-anak yang bisa takut. Pesantren Ramadan itu tutup dah. Aduh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran. Mohon didengar ya Bapak Ibu, firman Allah apabila dibacakan Al-Qur'an di antara kamu, maka dengarkanlah atau diam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amanu ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Mungkin seorang puyuh tak sarancak kau di internasional Bapak Ibu. Mungkin Pak Dalu Ibu di belakang tu tadi baca muta'awuz Allah. Ada itu lagi Ibu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran. Kalian adalah umat yang dilahirkan kepada manusia untuk berbuat baik, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Jikalau sekiranya ahlu kitab itu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu beriman kepada Allah, hal itu lebih baik bagi mereka. Akan tetapi di antara mereka ada yang beriman, akan tetapi di antara mereka kebanyakan adalah orang-orang yang fasik. Oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, awak dilahirkan ke dunia kok dikatakan sebagai umat yang terbaik oleh Allah. Tidak sekedar duduk-duduk di rumah minum cokoran, meminum kopi, memati rokok batang, kemudian duduk-duduk dikatai main ML, TikTok, WA, yang cewek-cewek bagai. Tidak pada itu yang dikatakan umat terbaik itu Bapak Ibu. Allah dikatakan umat yang terbaik itu kalau mengajarkan amal ma'ruf, mencegah orang dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Tidak dikecam, wah lahir dari dunia kok, lahir dari rahim mama, atau beko dikecam langsung sebagai umat terbaik. Dari itu Bapak Ibu, ada syaratnya. Amal ma'ruf, nahi mungkar, beriman pada Allah. Berbuat kebaikan itu sudah susah-susah benar Bapak Ibu. Wah senyum sih ke tetangga sebelah, lah pahala insya Allah. Kamu senyum gitu Bapak. Sana Bapak Ibu mencari yang mau senyum kan? Insya Allah pahala. Bapak Ibu cari kiri kanan apa Ibu? Senyum ke orang sebelah. Insya Allah pahala. Tak ada yang jual Bapak Ibu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang masalah kemungkaran itu Bapak Ibu. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika aqwal iman. Barang siapa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ia melihat suatu kemungkaran, cegahlah dengan tangannya. Tangan yang dimaksud di situ Bapak Ibu, cegah dengan kekuasaan, cegah dengan kekuatan. Awak kalau seorang presiden, jika rakyat dari kemungkaran, jadi kalau awak seorang presiden, awaknya ambil mungkar. Dan presiden itu seorang Bapak Ibu, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak RT, ketua pengurus masjid termasuk, Anda termasuk ya. Madra'in kemungkaran, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, disiko untuk seluruh umat manusia Bapak Ibu. Tidak orang Islam saja orang mana ya, untuk orang-orang kafir kan. Man ro'a minkum mungkaran, barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, cegah dengan kekuasaan. Wah sebagai ketua RT, sebagai ketua RW, ketua lurah,
wa cegah rakyat-rakyat wa, warga-warga wa dari kemungkaran. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau anda bisa, kalau kita kondak seorang ketua RT, ndak ketua RW, ndak ketua lurah, awak cuma warga-warga biasa, cegah tetangga aku dengan lidah. Maka ambo agak risiko ini Bapak Ibu. Ambo cuma ingin mengamalkan hadis beliau. Fa illam yastati' fa bilisani. Jika engkau tidak bisa, maka cegah dengan lidahmu. Ambo ndak seorang ketua RW, sekolah Bapak Ibu. Ambo tiba di siko masuk masjid, sholat. Bahkan masih ada yang meragukan ambo seorang ustaz Bapak Ibu. Ambo yang mana ustaz? Mau seorang hamba Allah yang biasa. Jadi ambo tagak risiko Bapak Ibu ingin melakukan amal dari hadis beliau, mencegah dengan lisan. Maka jika tidak bisa, misalnya melakukan kemungkaran itu adalah orang yang jatuh kita, orang yang lebih kuat dari kita, yang lebih bagak dari kita, yang lebih banyak kekuasaannya, banyak kekuatannya dari kita. Fa illam yastati' fa biqalbi. Jika engkau tidak bisa, maka cegah dengan hatimu. Wa doakan beliau tuh. Mudah-mudahan beliau masuk surga. Jangan doakan buru-buru Pak Ibu. Beko kan balik kawal go. Wadhalika aful iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Bapak Ibu, melakukan kebaikan itu adalah sebuah hal yang dianjurkan oleh Rasulullah. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surah Al-An'am, Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Allah berfirman, barang siapa yang melakukan hanya satu saja kebaikan Bapak Ibu, Allah akan melipat gandakannya menjadi 10. Akan tetapi jika ia melakukan sebuah keburukan, Allah tidak akan membalasnya kecuali dengan sebuah keburukan tersebut. Dan mereka tidak akan dizalimi. Bayangkanlah oleh Bapak Ibu, balai elonya Allah pada kita. Dikatakan sebagai umat yang terbaik, kalau melakukan amal ma'ruf nahi munkar, beriman pada Allah, Allah melakukan amal ma'ruf dilipat gandakan 10 kali. Itu wadzalika qaful wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi kalau ini itu melakukan kemungkaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, pada bulan Ramadan Bapak Ibu, ini malam yang ke malam berapa lagi Bu? 25 ada sekitar 5 malam ya Bapak Ibu. Bahwa masih bisa melakukan amal ma'ruf, contohnya ke i'tikaf, tilawatul Quran, bersedekah, bagi makanan ke tetangga sebelah amal ma'ruf. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, awaklah berada di ujung-ujung Ramadan ini, banyaklah amal-amal kebaikan, terutama pada malam-malam yang ganjil kau dapat i'tikaf di masjid Baitul Arafah kita kau ramikan masjid kau. Dan anak-anak, terutama anak-anak generasi muda, pemuda-pemudinya Bapak Ibu, Ambo nampak dari tadi kebanyakan apa? Pak Ibu-ibu nampaknya pemuda-pemudi Bapak Ibu mana Bapak Ibu? Di luar main. Jadilah Ambo sampai saja sih kok Pak Ibu. Pemuda-pemuda harapan bangsa, pemudi-pemudi harapan pemuda. Kalau mendengar suara Ambo kok dapat malam-malam tu ramikan saji hijau i'tikaf. Ndak untuk dapat orang sahur. Ambo saji Ambo itu Pak Ibu. Rami saji untuk dapat orang sahur ini. Selain itu main ML, TikTok, WA, chatan, macam-macam isi Bapak Ibu. Bagi waktu jam 3 jam sampai baru jam orang sahur. Maka pemuda-pemuda di masjid, dia enggak main doang. Cuma kan lebih rancangnya kan baca Quran. Jangan orang sahur itu insyaallah amal ma'ruf ya pemuda-pemudi. Oleh sebab itu, maka Ambo sampaikan ke pemuda-pemudi zaman kini, Allah berada di akhir zaman. Ingat umur nak panjang ya. Awak meskipun masih muda mati itu nak tahu bila tak tahu lah. Nah itu Bapak Ibu, Bapak-bapak sih masih panjang umur pada orang. Pemuda-pemuda tidak ketantu panjang umur Bapak Ibu. Bisa jadi kok taji lepak mati. Besok Rwanda marawon ngabuburit mati. Bisa ada Bapak Ibu. Orang tahu di mana mati, bawa mati. Itu makanya Allah berada di akhir zaman kok. Buat persiapkanlah amal-amal waktu. Mungkin dari 7:30 sampai 9 Bang. Dah cepat ya Bu. Apa-apa juga ibu lah semangat ya. Seorang ulama berkata apa Ibu? Unzur ma qala wala tanzur man qala.
Lihatlah apa yang disampaikannya, apa yang telah diingatkannya padamu, dan janganlah lihat siapa yang menyampaikan. Makin tinggi kekuasaan, makin tinggi kekuatan seseorang itu Bapak Ibu, mungkin makin banyak orang yang mendengarnya Bapak Ibu. Tapi makin rendah kekuasaan seseorang itu Bapak Ibu, mungkin memang sakit orang mendengarnya Bapak Ibu. Contoh begini Bapak Ibu, alhamdulillah lah, menamu Bapak Ibu mendengar anak bawa. Mungkin kalau mau ngicik tengah-tengah lapangan itu Bapak Ibu, dikicen orang gila Bapak Ibu. Nyawa awak tu butuh kekuasaan ini Bapak Ibu, butuh kekuatan. Jadi wah ingat pada anak-anak kita Bapak Ibu, pemuda-pemudi zaman kini, kok jadi pemimpin masa depan isu, jangan lupa untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana yang mau sampaikan pada malamku Bapak Ibu, insyaallah merupakan amal jariah Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu mengamalkan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Laisa al-firaqu bil firaqi walakinna al-firaqu bisyauqi ya rabbal alamin. Bukanlah perpisahan ini sebuah perpisahan yang membawa, bukanlah perpisahan yang menyakitkan, akan tetapi sebuah perpisahan yang membawa kerinduan. Insyaallah Bapak Ibu. Sepanjang penyampaian nama tadi kok kurang lama manye racik bawang dek kurang alu ya rono picik dek kurang kuning atau masakan telah dia mata. Maafkan nambur tentang itu. Kok ada muncang salah kecek, kok ada tangan salah angket, kok ada sembah salah sujud lila, ada maaf memenuhi. Dan nambur maafkan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kamu buka pantun tutup pantun Bapak Ibu. Tambilang dirumpun lansek tasan-tasan wujud sadek rantai binulu ate paran. Lalu bilang sadanan dapat nan tinggal untuk orang nan jadi bangkalai sama menyudahkan. Woi mengicik ibu belakang. Bisa jangan nak boleh. Iyalah. Gurunya Pak Ibu, Ketua MUI Padang Panjang, Wiasul Hamdi. Seniornya Pak Ibu, Ketua MUI Sumbar. Itu Pak Ibu. Ya Gus Rizal Zahar. Senior Pak Ibu. Apa ya Pak Ibu? Ketua Forum Rumah Tafis Kota Padang. Yes. Mantap ya Ibu. Dakwah kau sambung di mata Allah sadar. Itu alim yang membedakan takwa. Kamu nyampe melakukan tentu takwa kamu lebih tinggi pada Bapak Ibu dan Bapak Ibu. Lapan jawabannya kicap Bapak Ibu. Mohon maaf atas kegelapan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر